Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di bulan Desember ini kita akan mendengarkan seminar Desember Bangkit Menuju Keluarga Bahagia Sehat Sejahtera, dilihat dari spiritualitas keluarga Katolik oleh Romo Eko Wahyu USC. Selamat mendengarkan. Perkawinan dalam gereja Katolik ada aturannya. Kenapa perkawinan itu harus diatur? Supaya kita tidak seperti binatang, main kawin saja. Lihat saja kalau anjing itu toh, dia tidak pernah tahu ini anjing milik tetangga, pokoknya kawinin, kawinin, kawinin. Setelah kawinin, kencingin gitu. Jadi manusia itu diatur supaya teratur. Karena kita mati bukan selesai, harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita pada Tuhan. Maka gereja mengatur supaya kita tidak hanya selamat di bumi, tapi sampai pada kekekalan. Maka diatur supaya ke sana. Jadi jangan berkata itu kan aturan gereja, kan gereja yang mau. Apakah Tuhan maunya seperti itu? Iya, karena Tuhan memakai gereja untuk keselamatan, untuk keselamatan. Jangan lupa itu. Dan kenapa perkawinan harus diatur? Supaya tidak seenaknya. Kan pernah ada seorang aktor itu apa? Artis, betul. Ada seorang artis sudah kawin 3 kali. Waktu kawin ketiga diwawancara, kamu sekarang cinta pada C ini ya? Iya. Apakah kamu sudah tidak mencintai A dan B? Terus dia mengatakan bijaksana, laki-laki itu pinter kalau tiba-tiba. Kalau sedang kedesek pinter, biasanya blow on. Waktu ditanya, apakah engkau sudah tidak mencintai A dan B? Lalu dia mengatakan, untuk sekarang saya cintanya pada C. Dulu saya cintanya pada B. Dulu banget pada A. Dan istrinya itu langsung tersenyum, merasa menang. Padahal saya mengatakan blow on. Berarti tahun depan belum tentu cinta pada C. Betul atau tidak? Ya, itu. Jadi cinta itu bukan berarti dalam gereja Katolik saya senang saya kawinin, lama-lama saya nggak senang saya pindah. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah di dalam surat pertama Yohanes bab 4, Allah adalah kasih. God is love. Allah itu mengasihi. Maka kalau dalam perkawinan ada kasih, ya harus seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan perlihatkan. Jadi jangan pernah berpikir ini aturan membuat kita susah, membuat hidup ribet dalam gereja Katolik. Tidak. Semua bagi keselamatan. Maka mari kita lihat di dalam kitab Kejadian jelas sekali dikatakan apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Romo dengarkan, tidak baik manusia seorang diri saja. Ya Romo, bertobatlah, oke? Emang ini seminar khusus untuk mempertobatkan Romo Mariono. Tidak baik manusia seorang diri saja. Bagus banget. Tuhan tuh mikir. Maka aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lihat, sepadan dengan dia. Lalu akhirnya Tuhan menciptakan segala-galanya, tetapi dari binatang-binatang itu manusia tidak menjumpai penolong yang sepadan baginya.
Jadi manusia tidak bisa sejajar dengan binatang, tidak. Binatang walaupun sekarang kan suka aneh, orang memelihara anjing lebih dekat dengan anjingnya. Iya, seorang istri tuh ada yang punya anjing, dia ngajak ngomong anjingnya, dibelai-belai anjingnya, suaminya didiamkan. Lihat, ibu ini memanusiakan anjing dan kata ibu ya. Saya nggak ngomong kayak gitu, itu ibu ya. Kenapa kok anjing yang mau yang disayang, bukan suami? Tapi ya suami juga kadang-kadang kurang ajar. Kalau sudah suami piara burung, burungnya diajak ngomong, Cok, sampai burung di bawah nggak pernah diatur gitu ya, diatur kemana-mana. Suster kok ketawa ya? Suster berjauhan kan dengan pasturan kan nggak deket, jauh. Oke. Jadi lihat, sejak awal mula Allah mau menjadikan yang sepadan. Maka menarik, Tuhan membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Rusuk itu berarti apa? Memperlihatkan kesepadanan. Rusuk bukan tulang dari otak kepala, bukan untuk mengatasi, bukan dari kaki untuk diperbudak, bukan, dari tulang rusuk, penolong yang sepadan. Nah, setelah itu diambil dari tulang rusuk, dan apa yang terjadi? Pria waktu diberi, wanita berteriak, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi Allah tidak hanya membangun, tetapi juga memberikan kepada laki-laki. Jadi lihat, manusia itu, istri Anda, suami Anda adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Kan saya yakin, Bapak sudah menikah berapa tahun? 38 tahun. Apakah ibu pacar pertama Bapak? Oh bukan, gayanya. Si ibu langsung nendang. Menyesal ya Bu ya. 38 tahun baru mengakui sekarang bukan pacar pertama gitu ya. Tetapi mengapa kok Bapak mau dengan ibu? Oh, saya cinta, asik. Sekarang berapa persen cintanya? Oh, lihat, sisa 1% saja. Jadi kalau manusia itu penolong yang sepadan, dan tidak hanya penolong yang sepadan diberi oleh Tuhan, maka seringkali kenapa kok Anda mau menikah dengan dia? Karena saya kok merasa saya bisa hidup sampai mati dengan dia. Itu Tuhan. Jadi dalam perkawinan di gereja Katolik percaya bahwa Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang mempertemukan. Jadi yang mau tuh bukan hanya Anda, Tuhan pun mau. Itu Tuhan mau ini jadi suami kamu, ini jadi istri kamu. Dan Tuhan belum mau ada satu perempuan pun yang menjadikan istri beliau, karena Tuhan tidak mau. Ya betul Romo. Ya, saya nggak salah kan? Itu kok Romo menyesal kelihatan wajahnya. Saya yakin nanti malah menangis, Tuhan. Itu panggilan namanya. Tidak setiap orang dipanggil untuk menikah, tidak. Ada orang yang tidak mampu menikah,
ada orang yang tidak mau menikah, ada orang yang tidak mampu menikah. Mohon maaf, sejak kecil orang itu adalah punya penyakit, apa disebutnya? Yang tidak bisa ereksi itu? Impoten, betul, impoten. Impoten. Orang impoten tidak boleh nikah di gereja, tidak bisa dikawinkan, karena tidak memenuhi tujuan perkawinan. Kalau Romo Mariono potens, cuma belum terbukti. Ya, belum tahu ya. Nantang dia. Jadi impotensi itu membuat orang tidak mampu menikah. Betul, tidak mampu menikah, tidak bisa diberkati. Yang kedua, ada orang yang tidak mau menikah karena kerajaan Allah, karena memang saya tidak mau menikah, ya sudah. Bukan tidak laku, enak aja Romo tidak laku. Rakyat. Ini jangan dikasih komuni, tidak laku. Nyindir banget ini kayak gini nih. Baru sekarang saya seminar dihina, saudara-saudara. Maka kan sekarang anak-anak muda juga, saya tidak mau jadi pastor, tidak mau menikah. Itu pilihan hidup. Itu. Sudah, jangan dipaksa-paksa. Kapan kamu kawin? Kapan kamu mau kawin? Bunuh diri dia. Jadi di sini apa? Manusia menikah adalah panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Maka lihat, untuk perkawinan, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini dari zaman perjanjian lama doh, berapa ribu tahun yang lalu. Ia meninggalkan untuk bersatu, bukan meninggalkan untuk seenaknya, tidak, meninggalkan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Ini kalimat terakhir bagus. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu di depan siapa? Ibu menikah atau tidak? Menikah. Ya tenang aja, jangan emosi gitu aja, emosi. Ibu menikah, ibu malu nggak telanjang di depan suami ibu? Tidak. Apalagi waktu muda. Tada! Suami masih ada? Masih? Pasti serangan jantung dia. Tada! Masih muda mungkin Anda oke gitu ya, karena masih oke. Tetapi setelah tua pasti diredupin, matiin lampunya, karena bentuknya sudah tidak jelas semuanya gitu. Kenapa saya menekankan manusia tidak malu telanjang? Karena suami dan istri tidak ada dosa di situ, tidak ada dosa. Mereka berani terbuka karena tidak ada dosa. Kenapa kok tidak ada dosa? Karena dipersatukan oleh Tuhan. Jadi lihat di sini betapa indahnya penciptaan itu. Bahkan nanti kita bisa lihat tugas manusia adalah apa? Beranak cuculah. Maka kalau perkawinan suami istri ngomong kepada pastor, saya mau diberkatin, tapi saya tidak mau punya anak. Itu sekarang sedang banyak muncul di anak-anak muda. Pastor tahu seperti itu tidak boleh diberkati. Karena tujuan perkawinan salah satunya adalah apa? Kelahiran anak. Kelahiran anak itu lewat apa? Hubungan seksualitas. Maka hubungan seksualitas itu suci, kudus. Tenang.
Ini di gereja. Jangan nafsu dulu gitu, ya ampun. Hubungan seksualitas kudus langsung buka-buka. Tapi ada seorang pastor ngajarin suami istri, hubungan seksualitas itu kudus loh Bapak Ibu. Ya Romo, kalau begitu bagaimana Romo? Sebelum hubungan seksual doa rosario dulu ya, gitu ya. Dia rosario selesai, tanya bapaknya, jadi nggak jadi. Udah nggak nafsu, aku capek aku. Salam Maria terus dari tadi. Dari Mataram, tenang-tenang saja, ini paling kencang lagi ketawanya. Saudara-saudari, mari nanti kita akan melihat itu adalah sebagai bagian dari sebuah hubungan perkawinan. Maka pertama kita lihat perkawinan itu proyeknya Tuhan. Ini proyek Tuhan. Jadi proyek Tuhan untuk apa? Membuat Anda bahagia. Membuat Anda punya penolong dalam hidup Anda. Penolong jangan disamakan dengan pembantu. Beda. Karena biasanya kan suami memperlakukan istrinya seperti pembantu. Mah, minum. Kopi. Super mie gitu. Tapi kalau sudah dikasih, kopi. Nggak ucapin terima kasih. Kopinya enak, Pak. Besok lagi Bu kalau menyediakan kopi, kopi. Yes. Penolong yang sepadan diberikan oleh Tuhan. Ini proyek Allah. Ini ada campur tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hati dalam diri kamu. Mengapa kamu tertarik? Mengapa kamu sayang? Kan itu karya Tuhan. Saya tertarik dengan perempuan. Ya, Romo tertarik dengan perempuan? Hampir. Malu-malu kucing. Emang saya sekarang nggak tertarik? Saya laki normal. Romo normal juga ya. Jadi tertarik dengan perempuan. Ya, tetapi saya tidak mau menikah. Kenapa? Karena saya punya panggilan lain. Saya merasa damai, sukacita menjadi imam. Itu panggilan saya. Jadi Anda pun sama. Lihat, indah sekali Bapak Ibu. Kalau ini bukan proyeknya Tuhan, nggak mungkin. Sekarang siapa yang duduk berpasangan dengan suami istri? Angkat tangan. Oke. Siapa yang berpasangan dengan istri orang lain? Angkat kaki dari sini. Bapak dua, Pak? Oh, satu. Jadi, lihat. Pasangan Anda sebelum menikah dengan Anda, ada hubungan saudara atau tidak? Tidak ada. Bahkan hubungan saudara tidak boleh dalam perkawinan Katolik. Tidak boleh. Apalagi hubungan semenda, hubungan tingkat satu, apalagi kakak beradik, apalagi keponakan, itu tidak boleh. Dosa. Maka dulu dia bukan siapa-siapa, ya atau tidak? Saudara aja bukan. Tidak ada punya hubungan apa-apa. Tapi sekarang setelah menikah, dia segala-galanya. Coba saya tanya, lebih sedih mana? Lebih sedih mana? Kehilangan pasangan atau kehilangan orang tua? Lihat, pasangan. Padahal dia dulu bukan siapa-siapa. Kok ketawa, Pak? Si bapak ngejawabnya, kehilangan siapa? Pasangan nggak sah. Itu baru sedih banget ya, Pak ya.
Ini yang belakang itu harus banyak bertobat kelihatan dari sana. Pasangan. Padahal dia dulu bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena Tuhan yang menyatukan. Tuhan yang menyatukan. Ada campur tangan Tuhan di situ. Anda begitu sedih banget kehilangan dia. Bahkan saya bertemu dengan seorang ibu yang sudah ditinggal pergi oleh suami 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Sampai kemarin-kemarin ini masih menangis. Romo, saya itu masih sedih kehilangan suami saya. Dia itu baik banget, Romo, baik. Suami yang nggak ada tandingannya. Pagi-pagi tuh Romo dia selalu masak. Di Sumbawa nggak ada ya yang suami kayak gitu ya, kasihan deh lo. Suaminya baik banget. Dia masakin untuk anak-anaknya, dia seneng masak suami ini. Suami saya itu Romo selalu membantu saya. Biasanya suami yang baik itu cepat mati. Dan yang tidak baik nggak mati-mati. Waktu dia mengatakan, saya masih sedih, bahkan Romo, saya tidak mau kehilangan pakaian suami saya. Sehingga kadang-kadang kalau malam saya menangis, melihat celana panjang suami saya, "Pak, kamu nggak akan pakai lagi ya, Pak ya." Dia menangis. Masih kehilangan. Padahal orang tuanya meninggal, belum lama, dia begitu cepat melepaskan. Dia begitu cepat ikhlas. Tetapi suami, dia bertahan. Kebanyakan saya lihat ibu yang sulit melepaskan. Kalau suami, kuburannya belum kering aja udah kawin lagi gitu ya. Betul Pak? Pak, bertobatlah Pak, bertobatlah. Ini malam terakhir bagi Bapak. Jadi kalau bukan Tuhan yang campur tangan, ndak mungkin kayak gitu, ndak mungkin kayak gitu. Ini karena Tuhan ada di dalam perkawinan, hadir di dalam perkawinan. Kedua, kita lihat keluarga itu jalan kekudusan. Dalam tulisan Bapak Paus Fransiskus Amoris Laetitia berkata, hidup keluarga merupakan jalan sesungguhnya bagi kekudusan dan pertumbuhan rohani setiap hari. Dalam surat pertama Rasul Petrus dikatakan apa? Hendaklah kamu kudus karena Bapamu kudus adanya. Jadi perkawinan adalah jalan untuk menguduskan kita, menguduskan kita. Maka Rasul Paulus bagus memberi nasihat supaya kudus bagaimana? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini paling sulit, apalagi istri seperti ini. Pastor paroki aja ditundukkan sama ibu ini. Bagus banget. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Sulit. Para istri selalu mengatakan, suami saya bodoh, lambat, sulit mikir. Tuh lihat Romo. Lemot begini. Ibu tahu nggak, suami ibu jadi lemot, bodoh kayak gitu karena kawin dengan ibu. Jadi yang membuat lemot siapa? Yang membuat suami ibu lemot siapa? Ya, bagus. Baru sadar ya Bu ya? Nah, itu. Udah lama.
Saya ingin ketemu Bapak, Bu. Saya akan berkata kepada Bapak, Pak, turut berduka cita, Pak, gitu ya. Sulit untuk tunduk karena istri memang tangguh. Saya banyak melihat ibu-ibu wanita itu tangguh banget. Apalagi yang namanya emak-emak. Susah diatur, saudara-saudara. Saya pernah lihat emak-emak itu overboden, udah overboden, nggak pakai helm. Ada polisi lewat, polisinya apa? Pura-pura nggak lihat gitu ya. Karena dia kalau tangkap emak-emak, dia yang salah gitu, polisinya yang salah, bukan emak-emaknya gitu. Saya pun sama, kalau diajak foto sama emak-emak, foto Romo, foto, iya gitu ya. Saya taat saja gitu ya. Karena emak-emak itu kalau sudah berfirman lebih keras daripada Tuhan Allah gitu ya. Bahkan kan saya sering mengatakan, boleh suami kepala keluarga, istri leher keluarga. Kepala nggak akan nengok kalau istrinya nggak mau nengok. Kan kalau perempuan itu kan mau undangan selalu tuh make up, pakai alis extension lah gitu yang nggak jelas gitu, matanya berkedip, alisnya naik terus, kata saya tuh, kok aneh ya, kata saya. Udah begitu make upnya lama sekali. Kalau udah make up 5 menit sekali retouch, tebelin gitu. Karena lumer kan kayak vampir di sini terus. Saya pernah mau undangan resepsi dengan dijemput oleh umat. Tiba-tiba yang kepasturan mau jemput saya cuma bapaknya. Loh Pak, Ibu enggak jadi ikut toh Pak? Ikut Romo. Terus kita balik lagi ke rumah. Ngapain? Jemput ibu. Lah, kenapa? Sedang dandan, belum selesai. Oh ya sudahlah, oke. Balik ke rumah, belum selesai. Lah bapaknya itu ngomong, Mah, Romo udah datang. Itu dari jarak jauh mamanya langsung, suruh nunggu, belum selesai. Buset, kata saya itu. Terus suaminya, dengerin gitu. Ya Pak, kita dua laki-laki tertindas, diem gitu ya. Lalu setelah selesai istrinya tuh keluar, kita tuh sama-sama ngeliat, hah? Terus istri, kenapa? Jelek ya? Enggak gitu. Terus dia suami, jelek ya Pak? Iya. Jadi perlihatkan kenapa Paulus mengatakan tunduklah, tetapi suami seperti apa yang harus tunduk? Ditundukkan. Suami yang seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, istri kepada suami harus tunduk. Dalam keluarga harus ada satu nahkoda. Ya tidak harus suami. Kadang-kadang kan laki-laki mudah putus asa. Laki-laki, wah susah mah, nggak bisa mah. Tapi kalau perempuan bisa. Siapa yang ngomong nggak bisa? Siapa? Itu perempuan. Ya itu, coba dulu, kenapa tidak gitu. Laki-laki, ya sudah mama saja gitu ya. Memang perempuan itu tangguh, kuat sekali. Dan suami, lihat, kasihilah istrimu, sayangilah istrimu, peluklah istrimu. Kenapa Paulus ngomong gitu? Karena suami itu jarang mengungkapkan cintanya, jarang mengekspresikan sayangnya. Suami itu mau memeluk kalau mau hubungan seksual saja. Betul Bu?
Iya betul. Kalau ada maunya udah ayo nah. Bapak kok tersenyumnya pahit, Pak? Jadi lihat di sini bahwa Paulus mengatakan kasih, ekspresikan. Karena suami itu jarang banget ekspresif itu. Suami kalau terima, ya mau, enggak gitu. Datar. Maka seringkali anak-anak juga ngomong, Romo, papa, ayah itu kalau di rumah jarang ketawa. Ketawa cuma hahaha gitu. Tapi kalau ayah kumpul dengan teman-temannya, wow, kayak kerasukan setan Romo dia itu. Jadi tidak mau hangat, sulit gitu ya. Sulit menunjukkan bahwa saya mau dengan kamu, sayang kamu, jarang mengekspresi. Padahal anak, nanti saya perlihatkan, anak tuh butuh sekali, butuh bapak menjadi teman. Bapak selalu mengatakan, taati ayahmu, diam. Udah. Saya itu di sana ada banyak tentara. Ayah saya tentara. Saya terluka oleh tentara. Ayah saya itu kalau udah pulang, ayah saya angkatan udara. Ayah saya kalau udah pulang jaga malam, saya selalu menyebutkan kepada adik-adik, laler ijo dateng, laler ijo dateng. Ayah saya keras sekali, betul. Dan ayah saya pun jarang mengekspresikan di depan anak-anak, mencium ibu, menggandeng ibu, nggak pernah. Itu hebatnya ayah saya. Tidak pernah kelihatan mencium, menggandeng anaknya 4. Semua anak lahir dari Roh Kudus, kata saya itu. Tidak bisa mengekspresikan. Padahal wanita ingin banget disayang. Dikatakan, Mom, I love you, aku sayang kamu. Lihat, istri yang tertawa adalah istri yang tidak pernah dikatakan seperti itu pada suaminya. Kapan terakhir suami ibu memuji ibu? Ya, tidak pernah itu. Karena tidak pernah ya, Bu ya. Jadi saya sayang. Suami kan, coba ditanya suami, Pak, sayang nggak? Suami akan berkata, kalau nggak sayang nggak kawin dengan kamu, gitu ya. Iya, tanya lagi. Ini kalau jadi suami kejam ini. Makanya nggak kawin. Nah, kalau Paulus memperlihatkan seperti ini kekudusan, ingat, untuk mencapai kekudusan, ada ndak orang kudus di dalam gereja Katolik matinya tanpa pengorbanan? Ada ndak? Ndak ada. Semua orang kudus itu mati karena iman, bertahan karena iman. Jadi baik, semua jadi baik. Karena untuk jadi baik itu harus berkorban. Maka sama, kalau Anda merasa saya itu Romo banyak berkorban untuk keluarga, biasa aja kali. Memang kayak gitu harusnya. Karena seringkali kita membanding-bandingkan. Saya sudah berkorban banyak, dia nggak korban apapun, Romo. Ibu tahu nggak pengorbanan besar Bapak pada ibu apa? Sabar terhadap istri. Iya, saya juga cuma 2 menit nggak tahan dengan ibu gitu ya. Kok Bapak tahan gitu? Pengorbanan terbesar Bapak bukan sabar. Pengorbanan terbesar Bapak pada ibu adalah kawin dengan ibu. Itu pengorbanan terbesar dalam hidup. Enggak bersyukur, susah bersyukurnya. Berkorban, ya betul. Karena untuk capai kekudusan harus berkorban, betul. Sakit hati, oke. Emang harus dibesar-besarkan kalau sakit hati? Emang cuma Anda istri yang tersakiti? Pret.
Coba angkat tangan, siapa istri yang tidak tersakiti? Saya sakiti sekarang. Nggak ada. Siapa suami yang tidak menderita bersama istrinya? Tidak ada. Karena apa? Justru kita dikuduskan lewat penderitaan kita, pengorbanan kita. Maka Paulus berkata apa? Pengorbanan kita adalah cara kita apa? Mengikuti Yesus. Jadi Pak, kalau istri Anda cerewet, bersyukurlah. Itu dikuduskan, Bapak masuk surga. Jadi kalau istri cerewet, terus. Karena itu jalan ke surga. Itu. Jadi jangan suruh diam, udah diam. Enggak, terusin mah, terus. Lanjut, apalagi yang seperti ini, terus. Jadi lihat, setiap panggilan menuntut sebuah pengorbanan, karena pengorbanan membawa pada kekudusan. Para imam, para suster berkorban juga. Ya, kita ini satu rumah tidak bisa milih. Romo Yoga, apakah memilih pada uskup untuk bersama Romo Mariono? Tidak. Kalau disuruh milih, mau? Dia takut diusir. Ya. Maklum junior. Saya dengan 10 pastor, saya tinggal di rumah retret, saya tidak di paroki. Saya di rumah retret 10 pastor. Tidak bisa saya pilih. Apakah cocok semuanya? Tidak. Kalau cocok hamil satu-satu gitu ya. Tetapi kalau saya tidak bisa memilih, saya tetap bisa bahagia. Saya tetap bisa bahagia. Saya tetap bisa sukacita. Ya harus berkorban, betul, berkorban. Kadang-kadang ketemu pastor yang keras kepala, kadang-kadang ketemu saya yang menyebalkan gitu ya. Saya itu ngelucu kalau di sini, di depan para pastor nggak lucu, tahu nggak? Para pastor, saya ngelucu, wah, dia diem aja, apaan sih? Jadi lihat di sini, perkawinan itu menguduskan. Maka hakikat perkawinan gereja Katolik, lihat dalam kitab hukum kanonik ada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama adalah bonum conjugum, demi kebaikan. Jadi perkawin itu demi kebaikan, bukan demi kebahagiaan. Karena demi kebahagiaan, Anda sudah tidak bahagia, selesai. Ada seorang Katolik, dia ngobrol dengan seorang psikolog. Kebetulan psikolognya bukan Katolik. Dia ngomong kepada psikolog, saya sudah tidak bahagia dalam perkawinan saya. Lalu psikolog itu berkata, ya kalau kamu sudah tidak bahagia, cerai saja. Nah itu. Karena tidak satu frekuensi dengan kita. Dia berpikir perceraian akan membuat bahagia. Penelitian di Amerika dulu memang begitu. Para psikolognya dulu mengatakan cerai. Rupanya cerai itu mengakibatkan apa? Penderitaan. Jadi waktu psikolog ini melihat, mempelajari orang yang cerai dan orang yang bertahan, 2-3 tahun berikutnya bahagianya sama aja. Sama. Maka sekarang psikolog berkata, bertahan. Nanti kamu akan bahagia.
bertahan, bukan bercerai. Karena di dalam perkawinan tujuannya adalah apa? Demi kebaikan. Maka di dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi. Tetapi kita. Maka saya harus memikirkan suami saya. Suami pun harus memikirkan istri. Suami istri pun harus memikirkan anak-anak. Kemarin saya rekoleksi di hadapan beberapa ibu-ibu yang terpisah dengan suaminya. Lalu saya mengatakan, ibu, coba, walaupun ibu sudah tidak butuh suami, karena ibu bekerja, karena ibu hebat, karena ibu bisa mandiri, tapi jangan lupa, anak-anak butuh bapaknya. Jangan mikirin diri sendiri. Saya sudah tidak butuh dia. Betul. Tetapi anak-anak masih butuh orang tuanya. Dan ingat, saya sudah janji dengan Tuhan. Ini demi kebaikan kami. Maka nanti ada hubungannya dengan sakramen. Kedua, tujuan perkawinan adalah apa? Kelahiran anak. Memang anak itu berkat, betul. Dan tidak selalu semua perkawinan punya anak, oke. Tetapi kalau tidak punya anak, bukan berarti perkawinan boleh cerai. Tidak boleh. Karena anak itu anugerah Tuhan. Tuhan memberi atau Tuhan tidak, itu terserah Tuhan. Itu bukan mengatur Tuhan, kami sudah kawin, mana anak? Tidak bisa. Anak itu pun adalah berkat dari Tuhan. Tetapi harus terbuka. Maka tadi saya terbuka untuk apa? Untuk kelahiran seorang anak. Dan tidak hanya lahir, hilang. Tetapi juga mendidik anak-anak. Ini nanti saya jelaskan dengan rinci lagi. Maka perkawinan, lihat di sini, saya selalu senang diagram ini. Dalam diagram ini, perkawinan itu suami dan istri saling mengerti satu sama lain. Makin lama, harusnya makin besar daerah yang samanya. Karena saya tahu, oh sifat suami saya gini, oh sifat istri saya kayak gini, oh suami itu kalau diem marah, oh suami itu makanannya kesenangannya ini, oh istri itu lama-lama saling menyesuaikan, bukan cocok, bukan. Ingat, kalau cocok itu berarti sesuai dengan saya, betul atau tidak? Ya, oh dia cocok, oh berarti kata-kata dia, tindakan dia sesuai dengan keinginan saya, betul atau tidak? Itu cocok, subjektif. Kalau dia berbeda, oh dia udah nggak cocok lagi. Nah, perkawinan tidak boleh cocok. Perkawinan adalah saling menyesuaikan. Maka lama-lama kita makin mengerti pasangan. Saya tahu bagaimana marahnya dia. Saya tahu bagaimana kalau dia sedang capek. Saya tahu dia butuh perhatian saya. Saya tahu dia sedang membutuhkan kehadiran saya. Oh, saya tahu dia bisa dipercaya oleh saya. Itu saling menyesuaikan. Ibu bapak, apakah mungkin suami istri itu jadi total bersatu? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Total jadi bulat jadi satu. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak. Karena suami Anda bukan Anda. Walaupun saling menyesuaikan, tetap ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Ya, betul. Walaupun sudah 50 tahun perkawinan, istrimu tetap misteri, aneh.
Iya betul. Coba saya tanya, apakah seorang wanita menangis pasti dia sedih? Belum tentu. Dia bahagia pun bisa menangis. Apakah kalau seorang wanita tertawa pasti dia bahagia? Belum tentu. Dia menutupi kesedihannya dengan tertawa. Tipu-tipu dia. Jadi itu misteri, tidak bisa. Walaupun sudah perkawinan berpuluh-puluh tahun, tidak bisa Anda kenal sekali. Enggak. Tetap ada misteri. Tetapi makin lama suami istri harus saling menyesuaikan. Tidak sama, tapi menyesuaikan. Seperti sekrup dan baut. Anda tahu sekrup dan baut? Itu bisa cocok. Karena apa? Menyesuaikan. Kelak, nanti bisa langsung masuk mur dan bautnya itu. Nah, ketiga, tadi saling menguduskan, tujuan perkawinan tiga. Perkawinan itu sakramen dalam gereja. Berarti sakramen itu apa? Cinta kasih suami istri menjadi lambang kehadiran Yesus. Itu pertama. Bu, Pak, Anda Katolik ya? Kalau baptis, kehadiran Tuhannya lewat apa? Sakramen baptis lewat apa? Air. Betul, air. Minyak suci, kehadiran berkat Tuhannya lewat apa? Minyak yang diurapkan. Ekaristi, kehadiran Tuhannya lewat apa? Sakramen Maha Kudus. Perkawinan, sakramennya lewat apa? Kehadiran Tuhannya lewat apa? Salah. Lewat apa? Ya, ulangi Pak. Betul. Tepuk tangan. Besok saya kasih salib dari Roma. Saya bawa hadiah. Saya lupa, saya harusnya bawa hadiah-hadiahnya. Saya bawa hadiah dari Lourdes, dari Roma. Saya baru pulang. Tahun ini 4 kali saya Porta Sancta. Sultan, beda. Kalau kawin dengan ibu nggak mungkin saya Porta Sancta. Adanya juga buka portal terus gitu ya. Besok ya Pak ya. Jadi betul, sakramen perkawinan itu terjadi sakramennya pada saat mengucapkan janji perkawinan. Itu sakramennya. Maka tanda kehadiran Tuhan lewat siapa? Ya Allah, bodoh banget. Tadi janji. Lewat siapa? Hah? Lewat siapa Bu? Romo. Ya Allah, apa hubungannya Romo dengan perkawinan? Enak aja. Kalau tandanya Romo harus berapa bertanggung jawab? Sudah berapa kali menikahkan gitu ya. Suami yang enaknya, Romo yang ajahnya. Kehadiran Allah lewat siapa? Suami istri itu. Suami istri. Jadi kehadiran Allah dalam istri lahir lewat suami. Maka kalau istrinya cerewet banget gitu ya, nggak bisa ngalah, pasti suami berkata, ih Tuhan galak banget ya gitu ya. Nggak tersindir toh, bukan ibu. Saya harus bisa menghadirkan Tuhan, itu sakramen. Maka kalau Anda sampai melukai pasangan Anda tidak berhasil menghadirkan Tuhan. Karena sakramen itu adalah sebuah kewajiban menghadirkan Tuhan dalam diri pasangan. Nanti jelas banget dalam janji perkawinan. Tidak hanya kehadiran Tuhan, Allah memberikan rahmat, berkat. Anda percaya tidak? Kalau Anda besok atau nanti malam pulang ke rumah, suami istri, Anda adalah suami istri yang terberkati.
Anda adalah suami istri yang akan selalu mendapatkan rejeki dari Tuhan. Asal loh, baca dalam kitab suci, semua janji Tuhan itu pakai asal. Ada 7.000 janji Tuhan di dalam kitab suci, kurang lebih. Kamu akan kuberkati asal kamu taat padaku. Abraham akan diberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai, asal kau lebih mencintai aku. Maka Tuhan pernah ngetes Abraham, baru punya satu anak namanya Ishak. Pokoknya ibu-ibu ini main bunyi aja, Ismail. Ismail itu anak dari gundiknya. Ishak itu dari Sarah. Lahir Ishak. Lalu Allah berkata, persembahkan anakmu. Abraham taat. Dia bawa ke gunung apa? Satu salib lagi. Ke gunung apa? Siapa? Ya, Muria. Saya kasih besok salib. Ya, Fayah, betul. Gunung Muria. Bukan Gunung Horeb, Gunung Muria. Di Gunung Muria itu tempatnya apa namanya, bait Allah didirikan. Di Gunung Muria Abraham mempersembahkan Ishak, dan waktu sudah di tangannya diikat mau disembelih, Tuhan, Abraham, kamu lebih mencintai aku daripada berkatku, lepaskan. Dan akhirnya Abraham diberkati. Sama, Anda pulang ke rumah menjadi keluarga yang terberkati asal kau tetap mengikuti perintahku. Apa perintahnya Tuhan? Cintailah pasanganmu walaupun berat adanya. Terimalah dia walaupun blow on. Walaupun sekarang sudah botak, terima. Nggak nyindir. Terimalah. Walaupun menjengkelkan seperti apapun, terimalah, sayangilah. Berjalanlah bersama. Itu janji Tuhan. Maka di dalam perkawinan ada berkat. Besok saya akan cerita betapa saya belajar dari seorang ayah yang tentara, setia sekali dengan ibu saya. Sampai Anda tahu ayah saya sudah meninggal. Berapa hari yang lalu? 140 hari lah. 140 hari ayah meninggal. Ibu Romo 40 hari ya. Iya. Saya ayah yang baru meninggal. Dan Anda tahu, waktu kami diskusi dengan adik, ayah dimakamkan di mana? Adik saya nomor 3 cerita, ayah kemarin ayah nyadran. Nyadran itu bahasa Indonesianya apa ya? Nyekar. Podo wae Jawa kuwi. Apa kalau pergi ke kuburan itu? Ziarah kubur kepada ibu, kepada istrinya. Lalu ayah berkata apa? Ibu saya sudah meninggal kurang lebih 16 tahun yang lalu. Ayah berkata, aku mau dimakamkan dengan ibu kamu. Dan akhirnya waktu ayah meninggal, makam ibu digali, ibu tulangnya dibersihkan, dimasukkan kembali ke peti, lalu ayah berada di atasnya. Saya berkata, wow, kematian tidak memisahkan mereka. Karena ayah ingin, ini istriku, aku mau bersatu terus dengan istriku. Jadi memang ayah begitu setia sehingga begitu betul diberkati.
ayah saya walaupun hidup sebagai seorang ABRI. ABRI itu kan apalagi pangkatnya di sini sama ayah saya di sini juga. Gajinya pas-pasan. Betul atau tidak? Tanggal 15 udah habis langsung. Betul Bapak-bapak? Siap komandan? Siap salah? Tapi ibu saya itu pinter, walaupun suami ayah saya itu gajinya pas-pasan. Ibu tuh pinter. Kalau udah tanggal 16, 17 ke terakhir, ke warung selalu bagian eko. Ke warung. Duitnya bu, utang dulu. Jadi kalau saya ke warung, mbah, beli mbah, utang ya? Iya, itu. Sehingga saya tuh wajah utangan gitu ya. Saya datang, utang ya? Iya. Kalau nggak ngutang nggak hidup, kata saya itu. Tapi kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 15-16, ibu ke warung sendirian, kurang ajar kata saya itu. Anaknya dikorbankan, coy. Maka setelah saya jadi pastor, saya datang ke warung itu lagi, simbahnya ngutang ya? Udah jadi romo. Saya beli nih warung, dari saya itu. Simbahnya tanya, emang ada duit? Ada, uang kolekte, kata saya itu. Jadi saya begitu kagum, walaupun besok saya akan bercerita saya terluka oleh ayah, tetapi saya melihat sosok ayah yang sungguh setia pada ibu. Maka berkat Tuhan mengalir terus. Kami tidak pernah kekurangan. Walaupun yang namanya ABRI, pas-pasan. Beras dari bagian. Keras sekali. Gitu ya. Sampai supaya empuk, berasnya dipresto, coy, dipresto gitu ya. Makanya ABRI itu keras kasar, berasnya kasar, coy. Namun apa yang mau saya katakan, kami selalu merasa bisa bersyukur. Kan kalau kami di kompleks, kami tuh tinggal di kompleks tentara. Kalau kompleks tentara kan panas-panasan. Yang satu beli TV, yang lain juga beli TV. Yang satu beli motor, yang lain beli motor. Yang satu kawin lagi, yang lain juga kawin lagi gitu ya. Saya itu ndak pernah punya motor. Ayah saya itu ndak pernah. Selalu pakai sepeda ontel. Tahu sepeda ontel? Sepeda tua itu. Saya ngomong, Pak, lihat tetangga Pak, udah beli motor Pak, beli motor. Naik sepeda aja. Sepeda Ki Isis, tahu Isis? Isis tuh ada anginnya, enak. Kamu mau kemana-mana diantar oleh ayah, betul. Ayah itu memboncengin anak-anaknya. Padahal Bandung itu kan, saya tinggal di Bandung, naik turun. Ayah kan ABRI, dia naikin. Kalau nggak kuat, baru dia turun. Kok turun, dorong, dorong. Kurang ajar tentara ini gitu ya. Bukan melayani rakyat, menindas rakyat gitu. Mohon izin, ayah saya itu mohon izin. Tetapi apa betul, karena naik sepeda, adik saya kan di depan. Jadi bertiga, adik, ayah, saya dibonceng. Kan namanya dibonceng itu kan kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Kaki saya masuk jari-jari. Sampai sobek. Terus saya tuh berkata, jangan ngantuk kok. Enak Pak, naik sepeda itu enak. Ngantuk, ya jangan ngantuk, kena jari-jari gitu. Lalu udah ditaliin aja ya, kaki saya ditaliin. Wah, nggak pernah kena jari-jari. Suatu hari ayah saya nabrak becak, brang, ayah loncat, saya diem aja begini. Lalu ayah berkata, loncat, orang ditaliin. Kata ayah, serba salah, kata dia itu. Tapi apa yang mau saya katakan, ayah menikmati berkat. Maka ayah saya
Ibu saya bidan di rumah sakit, anak ayah ibu 4, saya anak pertama. Kalau pulang, kami nggak punya pembantu, kalau pulang ke rumah kan nggak ada makan siang, ibu masak dulu, kita nunggu ibu masak. Dan masak yang paling cepat orang Jawa itu sayur bening. Anda tahu sayur bening? Sayur bening di Jawa yang paling gampang itu bayam. Bayam kasih jagung, temennya tempe. Itu udah pasti setiap siang dari kecil bayam. Maka saya asam urat sekarang. Tapi asam uratnya karena emosi. Kambing tidak asam urat, Pak. Lalu tapi kalau udah bayam, kami anak-anak protes, bayam terus. Bapak saya tuh ngomong apa? Nak, bayam buatan ibumu tuh enak. Anda tahu, bapak saya tidak pernah menghina masakan istrinya. Tidak pernah. Dan ayah saya selalu makan apa yang disediakan istrinya. Wow, hebat. Ayah itu selalu, masaan mbokmu, bahasa Jawa ya, karena ayah ibu saya Jawa, masaan mbokmu ki enak. Kopi buatan ibu paling enak. Saya kan ingin dipuji, karena saya bodoh. Suatu hari saya buatkan kopi untuk ayah. Lalu ayah minum, lalu ayah berteriak, ini kopi kayak kencing kuda. Terus saya berkata, oh ayah pernah minum kencing kuda. Lalu ayah berkata, tentara minum apa aja, kata dia itu tuh. Sampai akhirnya saya nanya ibu, Bu, kalau buat kopi ayah gimana formulasinya? 32 le. Maksudnya 3 sendok kopi, 2 gula. Oh, saya buatkan. Karena saya kan ingin dipuji ayah. Oh, paling berharga loh untuk anak laki-laki dipuji oleh ayahnya. Paling berharga. Saya ingin banget. Pas saya buat, ayah langsung berkata, ndak enak. Saya akhirnya ngadu pada ibu, Bu, aku udah buat 3 kopi 2, udah saya putar sama dengan ibu. Kenapa Bu, kok masih ndak enak? Dan ibu berkata, kasih air ludah sedikit cuma. Bagi orang Jawa, ludah itu apet loh. Dulu inget, waktu kecil, makan itu kan dilulu. Ibunya ini, orang masukin ini. Ya toh, membuat lengket. Betul toh ya? Kalau kita jatuh, ibu saya cuma, cuh. Betul atau tidak? Iya toh? Betul. Saya luka berdarah, ibu saya, cuh. Mari, sembuh. Betul. Sekarang ibu saya sudah meninggal, cari di apotek air ludah ibu, kagak ada. Maka ibu-ibu supaya suami tidak serong, kasih ludah, cuh. Nggak akan serong. Paling dia mencret seumur hidup. Jadi, panitia, aku berapa menit lagi? Udah capek nih. Pak ketua ketawa-ketawa terus, bertahu tajamnya berapa menit lagi. Siapa? Berapa? 20 menit lagi. Oh, thank you. Haleluya, saudara-saudara. Tolong ingatkan ya. Aku mau ngomong apa jadi? Air ludah, udah selesai itu air ludah. Nanti saya buatkan kopi ya. Jadi pada saat saya merasa, pada saat ayah ibu begitu setia bersama, berkat itu mengalir terus dari Tuhan. Berkat itu mengalir terus dari Tuhan. Saya merasa
Walaupun ayah ibu saya sederhana, tetapi kami tidak pernah merasa sedih, tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak. Selalu ada berkat, selalu ada berkat. Bahkan ibu saya itu, kalau dimintai sama anak-anaknya, "Bu, jajan bu." Ibu selalu berkata, "Orang duit dit, ndak punya uang." Dalam bahasa Jawa, "Ora duwe duit." Orang, tapi dicepetin, "Randedit, randedit." Ya, orang duit duit, ndak punya uang. Tetapi kalau ada tetangga pinjam uang, ibu pasti punya, pasti ngasih. Edan ibu saya itu. Dan ibu tahu pasti kalau sudah dipinjam tidak akan dikembalikan. Dan ibu nggak pernah yang namanya nagih, ndak. Ibu kasih. Ibu saya bidan, tidak pernah bawa pelang ibu bidan, ndak. Tetapi tetangga tahu ini ibu bidan. Banyak sekali menolong orang yang melahirkan. Ibu lakukan. Bahkan beberapa, "Bu, belum punya popok, belum punya ini, belum ibu bidan." Ibu belikan. Maka saya kaget waktu meninggal, di rumah duka begitu penuh. Beberapa berjilbab, sampai saya kaget. Ibu mau mendoakan siapa? Kan ada beberapa yang meninggal. Mungkin salah. Enggak. Pada ibu pastur. Kalau ibu kenal, ibu pastur yang nolong anak saya lahir. Ibu bidan ini baik banget. You see, tidak ada kebaikan yang tidak akan pernah membuahkan berkat. Selalu. Itu berkat Tuhan. Di saat engkau berjalan bersama Tuhan. Maka tadi dikatakan, perkawinan itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Besok nanti kita akan lihat. Maka perkawinan gereja Katolik itu ada 3 sisi. Allah, suami, istri. Segitiga sama sisi. Maka kalau Anda dekat dengan Allah, Anda juga harus dekat dengan pasangan Anda. Jangan Anda rajin ke gereja, tetapi relasi dengan pasangan jelek. Omong kosong itu namanya. Doamu bohong. Engkau berkata, "Tuhan kasihanilah kami, Tuhan berkati kami." Tetapi engkau tidak bisa mengasihi pasanganmu. Bel ketut. Itu namanya. Itu bahasa Jerman coy, bel ketut itu. Omong kosong. Karena apa? Tuhan, Allah, istri, itu adalah relasi yang harus saling mendekatkan. Mendekatkan satu dengan yang lain. Maka kalau engkau menghormati Tuhan, hormati istrimu, hormati suamimu. Kalau engkau mencintai Tuhan, cintai pasanganmu. Pada saat engkau benci, marah, sesungguhnya engkau pun marah pada Tuhan. Karena apa? Karena pasanganmu yang memberikan siapa? Tuhan. Tuhan. Maka saudara-saudaraku, yang berikutnya adalah keluarga adalah sekolah iman. Orang tua harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama. Halo. Pendidikan anak itu tanggung jawab suami istri, bukan hanya tanggung jawab istri. Suami istri bertanggung jawab. Maka kalau itu tanggung jawab suami istri, keluarga adalah tempat di mana anak-anak dibesarkan dalam iman. Orang tua menjadi guru pertama. Dan ingat, anak-anak sekarang Gen Z, Gen Alpha, itu beda dengan Anda baby boomers. Ini bukan baby lagi, baby boomers itu. Generasi kita, kalau orang tua marah, melotot, kita diem, iya atau tidak? Ya, anak sekarang coba pelototin. Dia langsung ngomong, "Saya juga bisa." Anak sekarang. Orang tua zaman dulu tuh gini aja langsung. Kita langsung gini. Anak sekarang. Ya. Kita dulu
kalau orang tua kita berkata, belajar atau tidak? Belajar. Udah kita nurut. Ada yang belajar, sudah. Besoknya belajar, nggak ada PR. Besoknya lagi belajar, nggak ada ulangan. Besoknya lagi belajar, sekolah kebakaran. Selalu ada alasan. Anak sekarang itu tidak butuh diomongin, nggak bisa diatur pakai ini. Anak sekarang tuh butuh contoh, teladan. Jadi Anda nggak bisa ngomong doa, dia akan ngomong, papa kapan doanya? Papa juga jarang doa. Ngapain nyuruh doa? Modar nggak kayak gitu? Anak sekarang tuh, yuk doa sama-sama. Sama-sama. Maka penting doa sama-sama. Ada para istri ngomong, Romo suami saya susah doa. Ya sudah, tanda salib sama-sama, cukup gitu ya. Salam Maria bersama-sama, suami, istri, anak, enough, cukup satu kali. Nggak perlu rosario nanti. Saya dulu setiap hari rosario. 8:30 itu rosario. Langsung rosario terus. Kita tuh anak-anaknya udah ininya tuh bisa dikondein gitu ya. Rosario. Semua 4 anak rosario gitu ya. Maka kalau kita udah rosario, saya tuh bagian salam Maria kan gantian tuh. Saya dengan adik salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita dengan Santa Maria bunda doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Cepat suami. Ingin cepat selesai. Kita jengkel sudah ke bagian bapak itu salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Anak-anak, cepet pak. Bu, Pak, anak-anak apakah suka diajak berdoa? Tidak. Jangankan anak-anak, Anda pun sama. Atau diajak berdoa, senang atau tidak? Kurang senang, kurang ajar. Tuhan ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan Tuhan. Sudah tua aja lihat kayak gini, kurang senang berdoa. Kenapa doa malas? Karena kita manusia. Betul. Kita kalau anak-anak tidak suka, ya harus didisiplinkan. Bu, jangan berpikir nanti juga bisa. Sorry, kalau udah kebablasan, anak sudah tidak bisa diatur lagi. Ilmu psikologi mengatakan lebih gampang mendidik anak daripada membereskan anak yang sudah kacau. Sudah sulit dibentuk. Memang harus pelan-pelan. Saya 4 anak ayah, semua sampai sekarang rajin di gereja. Apalagi saya, karena saya wajib coy. Saya cari duitnya di gereja. Ini saya tuh sedang mencari nafkah ini tuh. Kami doa sama-sama. Dan kalau misa, ayah itu 4 anak yang dipegang, duduk di depan. Dan kalau waktu kecil, 3 adik saya tuh rajin semuanya. Dia begini. Saya tuh beda, saya tuh nakal. Dulu calon tentara. Saya kalau nggak jadi pastor, jadi tentara kata saya tuh. Lalu kalau udah duduk di depan, selalu goyang-goyang. Ayah saya langsung naplok, diam kamu. Saya tuh nggak bisa diem, saya jahil orangnya. Kalau diem, saya ketepuk adik saya, pak gitu. Pak, langsung tempeleng, pak, diem lagi. Jadi di gereja tuh ada kekerasan gitu ya.
Tapi kan waktu itu belum ada Kak Seto, tidak ada hak perlindungan anak-anak gitu ya, saya jadi diam. Tetapi saya kalau lihat ayah saya dengerin khotbah, kita kan saya udah bosan anak-anak. Ayah itu kalau dengerin khotbah, wih beda. Ayah itu, wih. Padahal saya nggak ngerti apa-apa gitu, romonya ngomong apa gitu. Sepulang gereja suatu hari saya tanya ayah itu kalau ngedengerin khotbah manggut begini, ngerti Pak khotbahnya Romo apa? Ya ndak ngerti. Lalu kenapa ayah manggut-manggut? Kalau Romo ngomong itu firman Tuhan, didengarkan. Gak ngerti, dengarkan firman Tuhan. Wih, saya sampai hebat. Setelah saya jadi Romo, saya khotbah, ayah saya tidur. Lalu saya tanya, Pak, katanya kalau Romo khotbah itu firman Tuhan. Itu mah kamu yang khotbah, bukan Romo firman Tuhan. Jadi saya tuh punya fans di mana-mana. Ayah saya itu tidak fans saya, tidak pernah dengerin YouTube-nya saya gitu ya. Jadi tapi apa, saya tahu saya dapat banyak doa, hidup doa karena dari ayah. Ayah saya betul-betul mengajarkan doa. Diajak bareng duduk, yuk berdoa. Jadi menjadi sebuah kebiasaan. Anak-anak tuh kalau nggak dibiasakan, jangan ngomong, nanti juga biasa. Kalau sejak kecil nggak dididik, ya nggak akan terdidik. Sorry. Jangan ngomong nanti juga kalau besar sadar, nggak akan sadar-sadar. Coba suami Anda, apakah suami Anda setelah menikah dengan Anda berubah? Enggak, makin gila dia. Betul, Romo. Maka 5 menit lagi, ya. Pesan Paus untuk pendidikan anak bagus banget. Paus Fransiskus berkata, ajarkan 3 kata utama pada anak Anda. Minta tolong, terima kasih, dan mohon maaf. Anda pun perlakukan anak Anda ya seperti itu. Nak, tolong papa ambilkan. Ucapkan. Jangan, ini kan papa, ambil. Emangnya papa Tuhan Allah? Kita harus mengajarkan kerendahan hati juga. Kalau anak Anda atau istri Anda, terima kasih mama, show. Tunjukkan kepada anak-anak bahwa papanya juga menghargai mamahnya. Tunjukkan. Jangan cuma diem aja. Pa, teh, kok koyo jin, terima kasih. Katakan juga maaf kalau Anda salah. Maaf. Rendah hati. Belajar maaf. Tidak angkuh. Cerita saya terakhir tentang maaf, saya belajar dari ayah. Saya terakhir sebelum ayah meninggal, saya adu pendapat dengan ayah sampai emosi. Lalu saya minta maaf pada ayah. Untung sudah minta maaf, baru ayah meninggal. Coba kalau sebelum minta maaf, saya menyesal sekali gitu. Saya sudah minta maaf. Tapi saya minta maaf belajar dari ayah. Saya kecil, saya sudah cerita saya nakal. Saya senangnya lari cari layangan. Waktu kecil itu, saya kalau cari layangan, ini keluar hijau di sini. Umbelnya tuh keluar. Lalu teman-teman suka berkata, Eko itu bukan dikeluarin, masukin sama saya. Karena susah memproduksinya. Jadi kalau udah banyak, saya susut di sini. Jadi hijau ke sini, saudara-saudara. Kena matahari, kering di sini. Lalu angin muncul, melotok satu-satu gitu ya.
Sampai teman-teman tuh ngomong, Eko tuh bau, jijik, tidak mau dengan saya. Saya bergaulnya dengan anak-anak preman di Bandung, dan mereka sejak kecil sudah pada ngerokok linting pakai daun jagung, betul, daun jagung. Bakaonya pakai ini, puntung rokok. Jadi mereka mengambilin puntung rokok, diambil bakonya, dilinting. Saya enggak ngerokok. Lalu teman-teman pada ngerokok. Teman-teman, rokok kok? Enggak mau, karena saya tahu ayah saya tidak merokok. Ayah saya berkata, kamu merokok, saya hajar kamu. Saya nggak berani. Lalu karena teman-teman, rokok kok, kalau nggak ngerokok nggak teman, nggak friend. Akhirnya saya mencoba, batuk, udah, ya sekarang friend. Tapi Anda tahu, rokok itu kan bau. Saya pulang ke rumah, karena takut ayah tahu, saya mau langsung cuci. Kelas 3 SD. Saya pulang, ayah udah pulang dari kantor, karena jaga malam. Aku lupa. Jadi jam 10 itu sudah nongol. Laler hijau ada di situ. Di sana banyak laler hijaunya, gitu ya. Mohon izin, maaf. Lalu saya masuk. Ayah itu kan sensitif banget dengan rokok, dia anti. Ayah berkata, kamu merokok ya? Enggak, aku enggak merokok. Masa kecil merokok, enggak merokok. Tadi jangan-jangan ada tamu Pak kesini. Saya lihat asbak bersih, saudara-saudara. Aduh, lalu ayah diam. Kamu merokok? Enggak. Saya ditempeleng. Pak, kamu merokok? Iya. Oh, Anda tahu. Anda enak ketawa, saya dihajar sama ayah. Wah, Anda tahu tuh semalaman gak tidur tuh ayah. Pang, tendang. Pada saat saya dimarah, saya tuh ngelihat ayah, dan wajah saya tuh marah. Dan tidak boleh. Kalau ayah sedang marah, tidak boleh saya menatap ayah. Saya menatap ayah makin marah. Ayah keluarkan sepatu PDL. Tentara jangan ketawa. Saya jadi ingat luka saya kalau melihat kalian. Anda tahu toh PDL zaman itu keluaran Korea, itu ada plat besinya. Dilemparkan ke saya dalam jarak 1,5 meter. Bibir saya pecah. Kok ketawa sih? Tidak ada kasih sayang. Oh, tentara? Hah? Anak tentara? Oh, sama-sama tertindas. Saya pecah, gigi saya patah, pecah. Saya kabur dari rumah. Ya betul, minggat tingginya Romo. Saya ke sawah. Saya tendangin itu kaleng. Nanti ayah kalau Eko udah gede kita berkelahi. Eko ndak takut, sekarang Eko masih takut. Kita bunuh-bunuhan, ayo. Sampai sore saya ndak dicari ayah loh. Karena ayah punya anak 4, hilang 1 tinggal 3, ndak apa-apa kata dia tuh. Dan yang hilang yang bodoh, haleluya kata ayah itu. Saya dicari oleh siapa? Ibu saya. She really love me. Beliau sangat sayang saya. Dia, pulang. Tidak mau. Nanti dimarahin ayah. Karena ayah itu kalau marah ada bersambung. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya itu. Saya tidak mau. Nanti aku dimarahin. Ya sudah, kalau Eko tidak mau pulang, Eko di sini. Tidak makan, lapar kowe. Ibu pulang, saya ngikutin dari belakang. Saya pulang, saya lihat ayah. Anda tahu, tidak ada wajah cinta kasih. Ayah itu gini, ya kayak tentara kayak gitu tuh. Lalu ayah langsung berkata dalam bahasa Jawa, atus kue. Atus tuh mandi kamu. Saya mandi. Lalu saat mandi, saya kaget sudah ada air hangat.
Di situ sudah ada baju ganti saya. Saya mandi. Saya pikir, selesai mandi dihajar. Maka Eko siap-siap, Eko kuat, Eko kuat. Mandi. Lalu setelah mandi, sambil takut, rumah kan kecil. Keluar kamar mandi itu langsung tempat makan kita. Ayah tuh sudah diam gini. Langsung ayah duduk. Saya duduk. Itu saya masih ingat, saya tunduk, diam. Lalu ayah bawain sup pada saya. Makan. Saya makan dan tidak berani melihat ayah. Saking takutnya. Saya diam. Setelah hampir habis, tiba-tiba ayah pegang tangan saya. Kok, Bapak mukul kamu kekerasan. Bapak minta maaf ya. Maaf. Anda tahu, seluruh sakit saya hilang. Ayah yang paling hebat. Ayah tentara. Ayah mau minta maaf pada aku. Wow. Dari situ saya belajar. Ayah saja minta maaf. Maka dari situ saya belajar. Saya minta maaf kalau salah. Karena maaf itu adalah apa? Mendamaikan kembali. Baik, wajah Anda sudah tidak jelas semuanya. Saya akhiri, sampai besok. Thank you, terima kasih. Demikianlah seminar dari Romo Eko Wahyu OSC. Semoga menguatkan dan semakin meneguhkan dalam hati. Tuhan Yesus sayang padamu. Amin.